Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kami harap teman-teman kabarnya baik semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin melakukan presentasi tentang aliran oralisme. Sebelumnya, apakah ada teman-teman yang tahu tuh aliran oralisme itu tuh apa sih? Atau ada yang pernah dengar nggak ya tentang aliran oralisme ini? Nah, untuk mempelajari tentang aliran oralisme lebih lanjut, teman-teman bisa menyimak video ini ya. Jangan lupa juga untuk menyediakan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, kelompok 9 ini memiliki dua anggota kelompok, yaitu ada Nadia Kusuma Putri dengan NIM 20113 4006 sebagai ketua, dan ada Angela Natalia Arsni Ratnaningrum dengan NIM 20113 4027 sebagai anggota. Jadi, inilah materi yang akan kita pelajari pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada konsep tentang oralisme. Yang kedua, ada kerangka berpikir. Yang ketiga, ada macam-macam aliran oralisme. Yang keempat, ada tokoh aliran oralisme. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan aliran oralisme. Dan yang terakhir, ada contoh penggunaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep oralisme. Jadi, oralisme ini merupakan aliran atau cara pandang bahwa ATR atau anak tunarungu perlu belajar berbicara dan mampu membaca gerak bibir orang lain agar dapat berkomunikasi dengan orang-orang di tengah masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bahwa anak tunarungu mengalami hambatan dalam hal pendengaran atau kesulitan dalam hal mendengar. Akibatnya, seringkali mereka mengalami kesulitan dalam hal berbicara atau terdapat miskomunikasi dengan teman-temannya yang lain. Khususnya dengan teman-teman sebagai anak mendengar atau anak yang tanpa hambatan pendengaran. Yang mungkin saja teman-teman tersebut tidak bisa melakukan komunikasi melalui bahasa isyarat. Yang berikutnya tentang kerangka berpikir. Anak tunarungu hidup di tengah-tengah masyarakat yang berkomunikasi menggunakan bahasa lisan atau oral. Maka, anak tunarungu juga harus bisa berbahasa lisan, sehingga perlu diajarkan untuk mampu berbicara dengan menggunakan bahasa lisan. Sehingga, anak tunarungu juga tetap bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Berikutnya, kita akan beralih tentang materi macam-macam oralisme. Macam-macam oralisme terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pendekatan oral kinestetik. Yang kedua, ada pendekatan unisensori. Dan yang ketiga, ada pendekatan oral grafik. Macam yang pertama, ada pendekatan oral kinestetik, yaitu suatu pendekatan oral yang mengandalkan membaca ujaran, peniruan melalui penglihatan, serta rangsangan perabaan, dan kinestetik tanpa memanfaatkan sisa pendengaran. Yang kedua, ada pendekatan unisensori. Pendekatan unisensori merupakan suatu pendekatan yang memberikan penekanan terhadap penggunaan ABM yang bermutu tinggi serta latihan mendengar. Dalam pendekatan ini, membaca ujaran dinomor-duakan. Dan yang terakhir, ada pendekatan oral grafik, yaitu pendekatan yang menggunakan tulisan sebagai sarana dalam mengembangkan kemampuan komunikasi oral. Selanjutnya mengenai tokoh oralisme, yaitu Alexander Graham Bell. Nah, tokoh oralisme Alexander Graham Bell ini mengelilingi seluruh negeri
untuk berpidato tentang keberhasilan pendidikan anak tunarungu yang menggunakan pendekatan oralisme. Ia ditemani oleh beberapa siswa tunarungu yang telah berhasil mengucapkan kata per kata dalam kalimat melalui percakapan lisan di antara mereka sendiri. Melalui beberapa fakta tersebut, ia mencoba meyakinkan bahwa pendekatan oralisme merupakan pilihan yang cocok dalam pendidikan anak tunarungu. Sehingga tokoh oralisme Alexander Graham Bell ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan anak tunarungu menggunakan pendekatan oralisme. Di sini ada kelebihan dan kelemahan, yaitu kelebihannya 1. Metode komunikasi oral lebih fleksibel. Kedua, metode komunikasi oral lebih berdiferensiasi. Yang ketiga, mengembirakan. Nah, untuk kelemahannya, yaitu 1. Sulit dilaksanakan bagi anak yang tidak hanya mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga gangguan lain, misalnya tunanetra dan ADHD. Kedua, terdapat beberapa konsonan yang dasar pengucapannya tidak dapat diamati secara kasat mata, karena dibentuk di bagian belakang mulut. Yang ketiga, sulit diamati pada jarak pandang yang agak jauh. Yang terakhir, banyak kata-kata dengan gerak bibir yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Untuk yang terakhir ada penggunaan pendekatan oralisme yang baik. Nah, di sini ada beberapa, yaitu gunakan bahasa sehari-hari secara wajar. Materi diambil dari pengalaman-pengalaman anak. Memberikan penekanan pada pembelajaran membaca ujaran. Perkuat latihan meniru ujaran yang wajar. Gunakan setiap kesempatan untuk memberikan pengalaman bahasa yang wajar. Yang terakhir, gunakan pendekatan percakapan dalam pembelajaran, karena melalui percakapan bukan hanya terjadi pertukaran pengalaman dan pikiran, tetapi lebih dari itu, yaitu terdapat pengalaman bahasa yang lengkap, seperti bentuk-bentuk kalimat, gaya bahasa, intonasi, irama, dan lagu kalimat. Itu tadi presentasi penjelasan aliran oralisme dari kelompok 9. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berminat untuk mendampingi anak